السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل إندونيسيا بلدة طيبة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Manarul A'mal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, di bulan ini tepatnya tanggal 12 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1444 Hijriyah, ada dua momentum penting di bulan ini. Yang pertama, momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengangkat tema hijrah dan kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya dari Makkah tempat kelahirannya menuju Yasrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Rasul dan umat Islam ketika itu yang masih minoritas terancam, teraniaya, hak-haknya dirampas, kemerdekaannya dirampas. Bahkan yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melakukan perjalanan hijrahnya, jiwanya pun diancam, hak-hak ekonomi, hak-hak kemanusiaannya, hak-hak kemerdekaannya dirampas. Bahkan bukan hanya itu, diludahi biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam, diintimidasi, diembargo secara ekonomi. Begitulah kejadian yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang kala itu masih minoritas. Apakah Rasul mengeluh? Tidak. Apakah Rasul putus asa? Tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar di kampung halamannya, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia.
terjajah 3 abad lebih, baik oleh Belanda maupun juga dijajah oleh Jepang. Hak-haknya terampas, kemerdekaannya jauh, bahkan jiwa dan raganya pun dipertaruhkan demi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua fenomena ini menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang terpilih yang bergelar Al-Mustafa pun sama, kendati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, terjaga dari dosa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sepak terjang perjalanannya sungguh luar biasa. Jiwa, raga, darah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persembahkan demi li'i'la'i kalimatillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momentum hijrah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dari sekian banyak ayat-ayat tentang hijrah, ayat yang tadi khatib baca di dalam surah An-Nisa ayat 100, kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki serta hidup yang layak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi berada di kampung halamannya, terintimidasi, diludahi, terancam secara fisiknya, jiwanya, raganya, pernah diembargo secara ekonomi, tetapi apa yang terjadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya dari Makkah menuju Yasrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, itu pun dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa tantangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan perjalanan hijrahnya, rumahnya dikepung oleh 10 pemuda kaum kafir Quraisy yang gagah, yang ahli strategi perang, yang ahli memanah dan seterusnya. Tujuannya satu, hidup atau mati, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan arahan di Darun Nadwah, di satu perkumpulan pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy. Di Darun Nadwah itu memutuskan hidup atau mati harus membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau akan dibunuh ya Rasul. Maka di hari Kamis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi dari rumahnya dalam kejaran kaum kafir Quraisy, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bukan di jalur yang biasa, bahkan menaiki gunung yang sangat tandus, gunung yang kemudian sampai hari ini kita masih bisa saksikan. Gunung itu bernama Jabal Tur. 3 hari 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Jabal Tur itu dalam kejaran kaum kafir Quraisy. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanannya dari hari Kamis sampai ke hari Jumat, Ahad,
dari Sabtu, Ahad, baru kemudian di hari Seninnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggalkan Jabal Tur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Dan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membangun masjid, yang masjid itu dikenal sampai hari ini menjadi Masjid Quba, dan itulah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu banyak kemuliaan siapa yang salat di Masjid Quba, dari rumahnya sudah berwudu dia, sudah bersuci dia, lalu salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti menjalankan ibadah umrah. Begitu mulianya karena langsung disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Yasrib, dan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Betapa gembiranya kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin, bahkan menganggap, mempersaudarakan seolah-olah seperti saudaranya sendiri. Maka di Madinah yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan, dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya di Fathu Makkah, yang dulu Rasulullah membawa pasukan yang sangat sedikit. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah, berhijrah dari tempat kelahirannya menuju Madinah Al-Munawwarah, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Fathu Makkah itu, pembebasan Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan 10.000 pasukan datang menengok kampung halamannya. Orang-orang penduduk Mekah ketika itu yang masih musyrik, yang masih kafir, takut, gentar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas dendam, tetapi tidak. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Islam artinya salam, Islam artinya damai, Islam artinya selamat dan menyelamatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Fathu Makkah itu Rasulullah katakan, siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, kendati berbeda akidah, kendati dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam dan terintimidasi kemerdekaannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menebarkan salam kedamaian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia pun terjajah. Harta, raga, jiwa, darah sekalipun melayang, tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, para founding father menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan itu akhirnya juga datang untuk bangsa Indonesia, dan hari ini kita sudah memasuki ke 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah salah satu yang mengiringi dari semangat kebangsaan. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras, tetapi kita diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, itulah Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka spirit hijrah yang berkaitan sangat relevan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Spirit hijrah, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan keimanan seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat yang tadinya tidak baik menuju tempat yang baik, dari tempat yang baik menuju tempat yang terbaik.
Hijrah sesungguhnya adalah manakala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua amalan yang kita kerjakan yang tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan spirit hijrah ini hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang berhijrah kata Allah, maka dia akan diberikan muraghaman katsiran wasa'a. Allah berikan kemudahan-kemudahan, termasuk juga untuk bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan kita juga 2 tahun ini kemelut COVID-19 mudah-mudahan terjauh dan terbebas, khususnya bangsa Indonesia, dari segala macam pandemi, termasuk pandemi COVID-19. Terjauh dari krisis moneter, terjauh dari krisis akhlak, terjauh dari krisis-krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kita sudah merdeka, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kefakiran, merdeka dari kejahilan, menuju merdeka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Duhai Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan anak istri kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pejuang-pejuang pendahulu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ganti dosa dan kesalahan kami dengan rahmat-Mu, ganti dosa dan kesalahan kami dengan ampunan-Mu ya Ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.